Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para sobatku se-Indonesia? Semoga kalian beserta keluarga baik-baik saja ya sob. Sebelumnya aku mau ucapin nih terima kasih banget karena kalian udah mau mampir di channelku ini, yaitu channelnya Utin Ananda Putri ya sob. Oh ya, bagi kalian yang baru mampir dan baru ketemu channel ini, langsung aja ya klik tombol subscribe-nya dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika aku membuat cerita-cerita baru lainnya. Oke, next. Nah, kali ini sob, aku akan bercerita tentang sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan nih sob. Nah, judul cerita ini yaitu Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat. Langsung aja ya ceritanya. Jadi, untuk menjadi seorang pahlawan, seseorang harusnya bisa memberantas kejahatan dan juga harus sakti, ya kan? Nah, demikianlah penilaian orang-orang jika seseorang ingin dinyatakan sebagai pahlawan. Saat itu, Si Pahit Lidah adalah salah satu pendekar yang sakti di wilayah Sumatera ini. Ia juga termasuk pendekar yang disegani di kalangan pendekar-pendekar lainnya. Demikian juga Si Mata Empat. Ia tak kalah pamor dan saktinya. Berpuluh-puluh lawan telah ia kalahkan dalam sekejap saja nih sob. Nah, lawan-lawan yang lain pun segan dengan kesaktian Si Mata Empat ini. Keduanya merasa bahwa dirinya lah yang paling sakti di tanah Sumatera. Akhirnya mereka bertemu dan hendak membuktikan siapa sih di antara mereka yang paling hebat. Kali ini mereka tidak bertarung satu lawan satu nih sob. Mereka sepakat untuk bertarung dengan cara yang berbeda. Gimana nih? Yaitu dengan cara keduanya harus menelungkup tepat di bawah rumpun bunga aren. Sementara si lawan naik di atas pohon dan memangkas bunga aren itu. Lawan yang berhasil menghindar adalah sang juara. Si Mata Empat pun mendapat giliran pertama dalam pertarungan ini. Ia pun telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Si Pahit Lidah pun juga telah bersiap, tapi ia agak khawatir nih karena Si Mata Empat ini seperti namanya lah kan, mempunyai dua mata di depan dan juga dua mata lagi di belakang sob. Otomatis pastilah pikir si Lidah Pahit ini, Si Mata Empat ini pasti berhasil lah kan untuk menghindari jatuhnya bunga aren nanti. Tapi si Lidah Pahit ini pun mulai meyakinkan dirinya. Aku tak boleh ragu dengan adu kesaktian ini, kata si Pahit Lidah dalam hatinya kan. Dan ia pun memanjat pohon aren dan memotong bunga itu dengan tiba-tiba supaya Si Mata Empat tak sanggup menghindarinya. Namun di luar dugaannya, Si Mata Empat ini dapat menghindar dengan mudahnya dan selamat. Kali ini giliran si Lidah Pahit yang harus bersiap di bawah pohon aren itu. Dan secepat kilat, Si Mata Empat pun langsung memotong dahan bunga aren itu sob. Lalu terdengarlah keras. Rumput aren yang besar dan berat itu meluncur cepat ke bawah, pas mengenai badan si Lidah Pahit ini sob. Lalu teriaklah si Lidah Pahit itu. Ia terkena luncuran bunga aren. Seketika itu juga si Lidah Pahit pun langsung mati.
Nah, si mata empat pun tertawa nih, terbahak-bahak merayakan kemenangannya. Hahaha, akulah pahlawan sejati di tanah ini. Dia pun tertawa dengan sombongnya, sob. Setelah puas tertawa, si mata empat ini pun langsung turun dari pohon, sob. Dan ia pun menghampiri mayat lawannya. Namun saat itu ia bertanya-tanya, apakah benar lidah lawannya ini sangatlah pahit? Maka langsung saja ia menyentuh jarinya ke mulut si pahit lidah. Lalu dicecapnya lah ke mulutnya. Oh, pahit sekali, katanya setelah mencecap jarinya yang dimasukkannya di dalam mulutnya sendiri. Si mata empat tidak menyangka kalau ia telah menelan racun andalan si pahit lidah ini. Setelah beberapa saat kemudian, ia merasakan sesuatu aneh yang ada di dalam tubuhnya, sob. Lalu racun itu pun bereaksi dengan cepatnya di tubuh si mata empat ini. Nah, akhirnya si mata empat ini pun juga tewas di tempat yang sama. Katanya mayat si pahit lidah dan si mata empat ini dimakamkan di tepi danau nih, sob. Yang katanya sekarang tempat itu dikenal sebagai Danau Ranau. Ya, Danau Ranau namanya ya. Nah, begitulah ceritanya nih, sob. Sepertinya cerita ini juga mempunyai makna dan nasihatnya, sob ya. Yaitu nasihat yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu kita sebagai manusia atau sesama manusia tidaklah boleh meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, ya kan? Karena kita ini tidaklah sempurna. Begitu juga dengan orang lain. Jadi setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi janganlah kita selalu sombong dengan kelebihan kita dan merendahkan kekurangan orang lain. Agar kita lebih berhati-hatilah kan dalam menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, begitulah. Oke, sob. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kali ini ceritanya nggak terlalu panjang, agak singkat. Tapi walaupun singkat, semoga cerita ini bisa menjadi panutan untuk kita semua ataupun sebuah nasihat yang dapat kita petik dari cerita ini ya. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah mampir di channelku. Dukung terus ya channelku ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin aku bisa membuat cerita-cerita baru lainnya yang lebih seru dan lebih top lah ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.